Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo saudara sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah di Jumat kali ini kita bisa bersama-sama hadir dalam lanjutan kajian bahasa Arab Qurani, dan sepertinya hari ini memang hari pertemuan terakhir kita. Maka hari ini pagi ini kita tuntaskan bahasa Arab Qurani 4 yang tinggal 1 lembar lagi. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini, pada Jumat pagi ini bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang muliakan. Kalau tidak salah halaman 53 ya, dari mulai rutin ya. Baik, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 53. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Buyutin, di rumah-rumah. Adzinallah, Allah izinkan, an turfa'a, untuk dikeraskan, wa yudhkara, dan disebutkan atau dizikirkan, fiha, di dalam rumah-rumah itu, namanya, nama-nama Allah. Jadi maksudnya adalah di rumah yang dimaksud adalah di rumah Allah, berarti di masjid. Allah izinkan untuk meninggikan dan mengingat Allah, berzikir. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Makhluk Allah atau hamba Allah bertasbih kepadanya fiha, di rumah-rumah Allah itu, bil ghudwi, di pagi hari, wal asal, di petang hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijal memang artinya adalah laki-laki, karena memang yang beraktivitas di Arab itu laki-laki. Tapi di sini siapa saja, termasuk nanti yang orang dewasa. La tulhihim, yang tidak dilengahkan. Tulhi, dilengahkan. Tijaratun, oleh perdagangan. Wala bai'un, maupun jual beli. Lah, dari mengingat Allah. Qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, al-masajidu, masjid-masjid yang ada kita ini, siapapun pemiliknya, entah pemilik pribadi, entah pemilik yayasan, entah pemilik pemerintah, maupun macam-macam yang lainnya, adalah buyutullah fil ard, adalah rumah-rumah Allah di bumi. Jadi kalau orang bangun masjid, maka sesungguhnya itu adalah membangun rumah Allah. Maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa man bana lillahi masjidan banallahu qasran atau baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Jadi orang-orang yang ikut membangun masjid, ikut berkontribusi untuk pembangunan masjid, entah semuanya, entah sebagiannya, atau sekedar tenaganya, pikirannya, hartanya untuk pembangunan masjid, maka baginya balasan Allah yang sudah disiapkan di dalam surga. Nah, kita lanjutkan. Fi buyutillahi ay fil masajid. Di rumah-rumah Allah itu maksudnya adalah al-masajid, masjid-masjid. Al-masajidu, masjid-masjid allati, yang amarallahu, diperintahkan oleh Allah, antu azam, agar dianggungkan, wa yurfa, ditinggikan, sya'nuha, keberadaannya, litakuna manaratin lil huda, agar menjadi menara-menara petunjuk. Wa yu'badu fiha Allahu, di dalamnya disembah Allah. Bizikrihi wa tilawati, dengan cara apa? Bizikrihi, dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah. Wa tilawatihi, dan membaca Al-Quran. Wa tilawati ayatihi. Baik. Yusabbihu. Jadi kata yusabbih itu bisa artinya bertasbih, bisa juga artinya sholat. Ayyusalli fil masajidil mu'minun. Di dalam masjid itulah orang-orang mukmin sholat. Fis sabahi wal masa, di pagi dan petang. Meskipun nyebutnya pagi dan petang,
Maka sesungguhnya disebut itu untuk memudahkan orang saja. Jadi 5 waktu maksudnya. Pagi itu subuh dan subuh, petang itu maghrib dan isya. Tapi meskipun disebutnya 2 waktu, tetapi maksudnya adalah semua waktu sholat. Wahum, sedang mereka para lelaki itu, para kaum mukminin itu, para kaum mukminat itu, la yulhihimul bai', tidak dilengahkan, tidak dibuat lupa, tidak dibuat lalai. Oleh apa? Al-bai'u, jual, wasyira'u, beli. Berarti al-bai'u wasyira', jual beli. Anta'atillah, daripada ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Orang-orang mukmin diperintah oleh Allah untuk mencari anugerah Allah, mencari rizki, untuk berusaha, bekerja dan sebagainya. Tapi begitu kumandang azan tiba dimanapun ia berada, maka segera ia bergegas untuk menuju masjid dan meninggalkan aktivitas atau perdagangannya. La tulhihim tijaratun wala bai', tidak dilengahkan oleh perdagangan atau perniagaan serta aktivitas jual beli. Meskipun yang disebut adalah aktivitas jual beli, perdagangan, tetapi masuk di dalamnya adalah semua aktivitas, kantor, atau aktivitas apapun. Orang-orang yang disebut diagungkan oleh Allah tadi, dipuji oleh Allah tadi, yaitu orang-orang yang aktivitas kehidupannya tidak melalaikan daripada salat. Qala al-mufassirun, berkatalah para ahli tafsir, mufassirun berarti jamak, ahli tafsir. Nazalat hadhil ayat, ayat ini turun fi ahlil aswaq, yaitu para pedagang, minas sahabah, di kalangan para sahabat. Fi ahli aswaq, orang-orang yang senang di pasar, ya mungkin jual, mungkin beli, khususnya orang-orang yang jualan. Jadi para pedagang di pasar, di kalangan sahabat. Bagaimana keadaan mereka? Kanu, mereka para sahabat itu, apabila sami'u, mendengar, an-nida'a, azan, panggilan, nida itu artinya panggilan. Taroku kulla syughlin, mereka meninggalkan setiap kesibukan. Wa badaru li ta'atillah, dan mereka bersegera untuk menaati Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah, mendirikan salat, membayarkan zakat. Yaitu maksudnya la yulhihimud dunya, mereka tidak disibukkan, tidak dilalaikan oleh dunia, an iqamatis shalah, daripada melaksanakan salat, fi awqatiha, pada waktunya. Jadi orang-orang yang disebut Al-Qur'an di dalam ayat ini puji oleh Allah, disanjung oleh Allah lantaran mereka orang-orang yang sesungguhnya punya kesibukan, punya aktivitas di pasar, punya aktivitas di luar rumah. Tetapi begitu azan tiba, mereka bersegera meninggalkan aktivitasnya, lalu mereka menuju masjid untuk sholat berjamaah. Wala yulhihimud dunya an iqamati fi awqatiha wa daf'iz zakati lil fuqara wa gharihim. Termasuk sifat mereka, gambaran orang-orang mukmin, di samping mereka itu taat beribadah meskipun di dalam kesibukan pekerjaannya atau aktivitasnya, mereka juga apa? Mereka juga membayar zakat lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wa ghairihim, dan orang-orang yang lain, minal mustahiqina laha, orang-orang yang berhak atas zakat itu. Siapa saja? Ada 8 asnaf, ada 8 golongan, fuqara, masakin, amilin, gharimin, mu'allafati qulubuhum, fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kenapa mereka mau menyisakan hartanya untuk berzakat, mau menyisakan waktunya untuk ingat kepada Allah, untuk salat? Yauma tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Maksudnya orang-orang yang mereka tadi meninggalkan perdagangan waktu azan tiba, yakhafuna yauman, karena mereka takut akan suatu hari, yauman, suatu hari, tattaribu, apa tattaribu itu? Kesulitan, kepayahan, susah, min syiddati haulihi, karena kerasnya azab, kerasnya siksa, wa faza'ihim, dan hal yang menakutkan, qulubun nasi wa absaruhum, hati dan mata mereka takut, mata dan hati mereka takut melihat keadaan yang mengerikan saat itu,
melihat azab. Jadi kalimatnya bahwa orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat meskipun di tengah-tengah aktivitasnya, membayarkan zakat gitu, dan menginfakkan hartanya itu karena mereka takut kepada hari di mana nanti manusia mengalami kepayahan, kesulitan, kesengsaraan di hari kiamat nanti. Meredakan kesulitan itu, mendinginkan apinya itu dengan apa? Dengan usaha tadi itu, iqamatus shalah, mendirikan salat, ita'iz zakat, membayarkan zakat, beramal saleh yang lain. Liyaziyahumullah ahsana ma amilu, agar Allah membalas ahsan, lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rizki siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa hitung-hitung. Nabbahallahu ta'ala bidzalika, Allah telah mengingatkan hal seperti itu. Ala kamali qudratihi, kesempurnaan kemampuannya. Wa kamali judihi, dan kesempurnaan kemurahannya. Wa sa'ati ihsani, dan luasnya kebaikan Allah. Fa innahu yu'tihi mustawabal azim. Allah akan memberikan as-sawab, pahala al-azim, yang agung. Ala ta'atihim, karena ketaatan mereka. Wa yazidahum al-fadla, Allah tambahkan bagi mereka al-fadla, karunia, rizki. Alladzi la hadda lahu, yang tidak ada bandingannya baginya. Fi muqabalati khaufihim, sebagai kompensasi dari rasa takut mereka. Jadi orang-orang yang mau menyisihkan hartanya untuk berinfak, berzakat di jalan Allah, maka Allah akan balas mereka dengan kekuasaan Allah, dengan kemahakayaan Allah. Akan Allah balas mereka yang lebih baik lagi dari apa yang mereka berikan. Nah, itu dia. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu berinfak itu kepada tetangga kita, orang lain, gitu, atau kemanapun, panjang kita bisa melihat bahwa ini adalah manfaat, maka insya Allah pahalanya berlipat ganda. Baik, ada yang bagian terakhir, tadribat, Bapak Ibu, kita lihat. Tapi sebelum tadribat, kita coba mau lihat ini dulu ya. Ada kata-kata yang baru nih, tasrif dulu, boleh kita tasrif dulu ya. Kita tasrif dulu, ada kata-kata fi'il yang kita temukan, Bapak Ibu, ada berapa tuh dari kata terakhir tadi tuh. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. 6. Ada 6 ya. Kita akan coba tasrif seperti biasa Bapak ya. Setiap ketemu kata yang dirasa baru, maka kita tasrif. Ada 6 ya? Oke. Ada fi'il mudhari'nya yazidu liyaziyallahu, yajzi yazidu min fadlih. Apalagi? Yarzuqu. Yarzuqu, fil mudhari juga ya. Yarzuqu, betul. Apa lagi? Yasha'u. Yasha'u, betul. Kemarin sudah ditasrif. Yang lain? Yu'ti. Yu'ti itu fi'il mudhari. Terus ada masdarnya sekarang. Tadi sudah segitu ya. Masdar ta'ah. Coba kita cari. Baik, silakan coba kita tasrif. Kalau sudah ada mudhari'nya berarti kita cari madhinya. Kalau sudah ada masdarnya kita cari madhi mudhari'nya. Gimana ya? Silakan dicari dulu Bapak Ibu. Apa tasrifnya? Yajzi madhinya apa? Jaza. Jaza. Betul. Jaza. Mudhari'nya sudah, masdarnya apa? Jaziun, jazaun. Jazaun. Sifatnya apa? Jazin, jazinnya. Jazin. Amrnya apa? Ijzi. Ijzi. Artinya? Balasan ya. Membalas. Yazidu fil madhinya apa? Zada. Zada. Masdarnya apa? Ziyadatan ya. Ziyadatun. Si fa'ilnya apa? Zadin. Apa? Zid. Apa fil amarnya? Zid. Nambah. Yarzuku madhinya apa? Rozak. Rozaqa. Masdarnya? Ya, boleh rizqan atau rizkun. Rozikun. Amrnya apa? Urzuk. Urzuk. Ya. Yu'ti. Akto. Mudhari'nya apa? Yu'ti. Masdarnya apa? Alto yu'ti, masdarnya? Ikto'an. Ikto'un. Betul. Ikto'un. If'alan. If'alun. Mu'ti, amrnya? Akti ya. A'ti. Kalau ta'atun masdarnya? Fil madhinya apa?
Atau Mudhari'nya yuti'u. Sifatnya apa? Muti'un. Amarnya apa? Mati, menaati atau taat. Adakah kata yang lain yang perlu ditasrif? Itu coba Bapak Ibu lihat di paragraf terakhir yang kita baca tadi. Ada nih naba. Yang mana tuh naba? Itu nabahullahu tuh. Oh iya, luar biasa. Tahu aja Pak Rahman mah. Nabah itu bila apa tuh? Fi'il madi. Mudhari'nya apa? Yunabbihu. Nabihu. Masdarnya Anbihun. saya Munabihun. nabihun. Amarnya Nabih. artinya peringatkan. Adakah yang lain? Itu ada kata kamal. Itu bentuk apa tuh kamal? Masdar isim tadi. Ah benar, kamal itu masdar. Fi'il madinya kamula. Kamala. Fa'ula. Kamula. Kamalun itu masdar. Fi'il madinya apa? Kamula. Yakmulu kamal. Sifatnya apa? Kalau amarnya apa? Ukmul. Umul. Ukmul kan? Lihatnya mudhari'nya tuh. Lihat dari ain fi'ilnya. Ukmul. Artinya sempurna ya. Sempurna. Jadi kalau orang itu nutup badannya secara sempurna, kemulan. Nih kita cek sini nih cara membentuk fi'il amr sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita lihat dulu di sini. Jadi cara membentuk fi'il amr itu seperti ini. Jadi lihat fi'il mudhari'nya. Lalu prosesnya ini tahapannya Bapak ya. Dihilangkan huruf mudhari'nya. Harokat dan hurufnya dibuang. Tuh begitu tuh. Dibuang nih mudhari'nya nih. Huruf awalnya, huruf ya-nya itu. Huruf harokatnya dibuang. Nah, melihat seperti ini Bapak Ibu, ternyata huruf akhir awalnya kan mati tuh, nggak bisa dibaca, maka kasih hamzah. Hamzahnya nggak usah dikasih hamzah begini ya. Ini namanya hamzah qata' nih. Nggak boleh ada tulisan hamzahnya. Jadi hamzahnya begini saja, hamzah biasa, hamzah alif. Nah, tadi kan mati nih. Yang apa namanya sebelumnya kan bunyinya seperti ini nih, mati nih. Nah, hamzahnya dikasih sesuai huruf ketiga dari hamzah. Hamzah, sin, dan jim. Huruf ketiganya jim. Nah, jim, harokatnya apa? Dhammah, berarti hamzahnya dhammah. Sekarang, hilangkan mudhari'nya, lalu karena huruf awalnya mati, maka kasih hamzah. Bagaimana memberi harokat hamzahnya? Lihat huruf ketiga. Hamzah, dot, ro. Kasroh, berarti hamzahnya kasroh. Terakhir, misalkan, ini sama. Nah, ya. Huruf pertamanya mati. Kalau huruf pertamanya mati, kasih hamzah. Nah, kasih hamzah. Tadi kasih hamzahnya. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzahnya dhammah. Huruf ketiganya kasroh, hamzahnya kasroh. Sekali lagi kalau hamzahnya huruf ketiganya fathah, hamzahnya kasroh. Gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf ilatnya? Contohnya yaqumu. Terus yasiru, tinggal di dipolakan ke sini aja tuh, disamakan. Kalau ada huruf yang pada fiil yang baru tambah ke sini saja. Coba kita letakkan di sini. Nah, ini oke. Nah, dari kata yakumu itu kan dibuang, ya-nya dibuang, iya-nya dibuang, akhirnya mati. Nah, kalau seperti ini, kalau ada wawu, ada ya sebelum terakhir tuh, maka wawu ya-nya dibuang. Di sini karena sudah berharokat, qafnya berharokat, nggak perlu dikasih hamzah lagi. Jadi hamzah itu kalau harokat mati. Udah jadi nih. Jadi nggak pakai hamzah lagi. Kapan? Kalau huruf ya-nya dibuang ternyata berharokat huruf awalnya, maka nggak perlu diberi hamzah lagi. Sekarang bagaimana kalau fiilnya fiil mazid? Cara membentuk fiil amr yang ada huruf ilatnya. Oke. Sekarang kalau fiil-fiil yang ada mazid. Apa mazid? Artinya bertambahan. Mazid artinya bertambahan. Contohnya misalnya
Yastaqimu. Yastaqimu. Kalimatnya yastalqi. Yastaqimu. Yang satu yastalqi. Yastaqimu kayak tadi tuh prosesnya. Dibuang ya-nya yang di depan. Yastaqimu, ya-nya dihilangkan. Jadinya bunyinya istaqim. Huruf terakhirnya mesti mati. Kasih hamzah. Yastaqimu. Ada ya-nya itu di sebelum terakhir, maka dihilangkan. Istaqim. Sebelum terakhir, kalau ada alif wawiyah sebelum terakhir dihilangkan. Jadinya istaqim. Ya jadinya tuh. Istaqim. Istaqim. Coba Bapak Ibu tulis nih. Yasta'iru. Coba yastaghithu. Coba cari nih bagaimana membentuk fi'il amr dari fi'il mazid. Coba silakan Bapak Ibu. Ditulis dulu nanti bersama-sama biar yang lain ikut mencoba. Baik. Nah, gimana yasta'iru? Kita tulis dulu tuh aslinya tuh Bapak Ibu nih yasta'iru. Baru ya-nya dibuang. Kan itu tuh apa namanya mati tuh. Di ujungnya dimatikan. Awalnya kan mati. Kalau awalnya mati dikasih apa? Hamzah. Ya, benar. Hamzah. Jadi bunyinya gini kasih hamzah nih. Kalau mazid 5-6 huruf mesti hamzahnya kasroh ya. Pokoknya kalau mazid dikasih hamzah yang bukan 4 huruf mesti kasroh tuh hamzahnya. Terus masih ada ya mati sebelum terakhir. Maka dibuang. Jadi ista'ir. Gitu. Jadilah fi'il amr. Sama yastaghitsu. Kita lihat Bapak Ibu nih yastaghitsu. Yastaghitsu artinya minta tolong. Dibuang ya-nya. Kasih hamzah. Jadi istaghits. Istaghits mati. Nah, itu kan huruf terakhir itu kan dia sama ta sama-sama mati tuh. Susah bacanya. Maka ya-nya dibuang karena ta-nya supaya terbunyi supaya bisa dibunyikan ta-nya. Maka jadinya istaghis gitu ya. Tolong Ustaz. Iya benar. Nah, inilah rangkaian cara membentuk fi'il amr. Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke buku. Di buku di bagian terakhir itu ada tadribat gitu ya, ada tadribat. Nah, tadribat kita lihat analisa kalimat. Perhatikan setiap kalimat jumlah dalam kurung dan sebutkan mana mubtada khobar dan mana fi'il fa'il. Gampang Bapak Ibu. Kalau fi'il fa'il berarti yang depannya fi'il. Itu namanya fi'il fa'il. Kalau depannya isim namanya mubtada khobar gitu ya. Coba saya akan minta nih secara bergilir satu-satu ya Bapak Ibu. Kalau depannya fi'il berarti fi'liyah, fi'il fa'il. Kalau depannya isim berarti atau huruf berarti dia jumlah ismiyah. Nomor pertama Bu Nur Hayati, tafadhali dibaca Bun. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru samawati wal ardh. Betul. Nuri. Udah. Ya. Satu saja. Ya. Allah nuru samawati wal ardh. Apa nih? Mana mubtadanya? Mubtadanya Allahu. Allah, khabarnya samawati wal ardi. Bukan. Jadi khabarnya nur. Ya, nur. Nur saja. Jadi Allah itu mubtada, khabar itu nur. Nur ya. Samawat sama ard itu keterangan saja. Keterangan ya. Baik. Selanjutnya di sampingnya Ibu Nurjana, silakan Ibu. Masalu nurihi kamis katin. Iya, perumpamaan cahayanya seperti lentera. Mana ini mutada khabar atau fi'il fa'il? Fi'il fa'il. Iya, fi'il fa'il. Ini mutada khabar. Dan yang masalu khabarnya kamiskat. Kamisbah. Betul. Fiha misbah Pak Rahman. Mana ini fiha misbah? Sebutkan mubtada khabar atau fi'il fa'il? Mubtada khabar. Yang mana mubtadanya? Mubtada misbahun, fiha khabar muqaddam.
Ya, fi hanya khabar. Terus Ibu Nurkia, al-misbahu fi zujajah. Al-misbahu fi jujajah. Mana mubtadanya? Al-misbahu. Al-misbah. Betul. Khabarnya? Korbannya hu. Fi zujajah. Zujaj. Zujajah. Betul. Jar majrur namanya. Jar majrur. Majrur. Kuning. Ayo Buning. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukab badurri. Kaukabun. Oh, kaukabudurri. Ya. Ya. Mubtadanya mana? Az-zuza. Yang lengkap. Az-zuzaja. Khabarnya? Durri. Kau ka'annaha kaukabun. Ka'annaha kaukab. Kabun. Oh, gitu ya. Ya, ya. Itu khabarnya. Ka'annaha kaukabun. Baik. Oke, sekarang Ibu Sri Haryuni. Tuqadu min syajaratin mubarakah. Ini jumlahnya fi'il fa'il atau mubtada khabar? Fi'il fa'il. Di bawahnya yakadu zaituha yudhi. Fi'il fa'il atau apa ini? Baik, yakadu zaituha yudhi. Pak Rahman apa ini? Fi'il fa'il. Yakadu fi'il mudhari, zujatu fa'il. Baik. Itu fa'il. Ya, nanti suatu saat akan bahas ya. Ini ternyata jumlah ismiyah ini. Yakadu zaituha yudhi itu. Ini namanya fi'il nasib nanti ya. Belum fi'il yang tidak punya fa'il ini ya. Nanti kenanya jatuhnya jadinya mubtada khabar atau isim yakadu khabar yakadu. Baik. Ibu Purwanti, walau lam tamsas huna. Itu mubtada khabar atau fil fa'il? Mubtada khabar, Ustaz. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Yang mana mubtadanya? Tamsas hunar ya. Hunar. Kalau tamsas hunar berarti jumlahnya mubtada khabar atau fil fa'il? Fa'il dong ya. Oke, betul. Baik. Coba sisanya tuh cari cek ya Bu ya. Sisanya nih. Sisanya 3 kalimat lagi coba cek fil fa'il atau mubtada khabar. Baik. Nurun ala nur. Mubtada khabar atau fil fa'il ini? Mubtada khabar. Mubtada. Terus di bawahnya yahdillahu linurihi mayyasha. Ini fil fa'il atau mubtada khabar? Yahdillahu linurihi mayyasha. Fi'il dan fa'il. Terus wa yadribullahu al-amthala linnas. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Ini mubtada khabar atau fil fa'il? Pak Ali? Fa'il, Pak. Fi'il dan fa'il. Terakhir nih ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Pak Syamsuddin, tafadhal. Pak Syamsuddin. Wallahu bikulli syai'in alim. Mubtada khabar atau fil fa'il? Ada khabar, Ustaz. Luar biasa, subhanallah. Sahih. Jadi gampangannya Bapak Ibu, kalau mubtada khabar ya apa fi'il itu apa namanya kerangkanya Isim. Ya, isim dan penjelasannya. Kalau fi'il fa'il ya berarti fi'il dan apa namanya subjeknya kan gitu ya. Afwan. Pak Ustaz, tadi keterangan yakadu itu isi khabar mutawdad. Nanti Yakadu itu hak. ada bab kada yakadu ya. Oh iya, jadi kada yakadu itu seperti kana yakunu dia jumlahnya ismiyah. Oh, ismiyah tadi. Kok bentuk tulisannya kan fi'il tadi ya? Tulisan bentuk tulisannya. Nah, nanti dilihat seperti kana yakunu. Kan jumlah ismiyah juga kana yakunu meskipun fi'il itu. Baik. Oke. Untuk BAQ 4, alhamdulillah dengan izin Allah kita selesai di halaman ini dan selesai pula semua pelajaran di BAQ 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebesar-besarnya Bapak Ibu, semoga ilmu yang kita dapatkan bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan segala khilafan selama bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah.